Halo teman-teman semua, salam sukses dan salam sehat selalu ya. Kali ini saya akan mencoba membersihkan atau mengkilapkan pika headlamp yang mulai menguning ini ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini agak menguning ya. Kita akan membersihkan dengan cara nano brown coating ya. Nah, caranya gimana? Teman-teman simak terus videonya sampai selesai ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Oke, kita siapkan dulu. Di sini peralatannya ada sandal, pisau cutter, terus ini untuk pelapis fingernail, lakban, kertas, terus ini cairannya. Nah, ini alat untuk bor nanti ya. Terus ini ada adaptornya. Nah, ini amplasnya, amplas 600 kita pakai ya. Terus amplas ukuran 1000, ukuran 1500 dan ukuran 2000 ya teman-teman. Di sini kita memakai 4 amplas ya. Oke, selanjutnya kita potong sandalnya teman-teman. Nah, ini sudah jadi. Fungsinya untuk melapisi saat mengamplas ya teman-teman, supaya tangan kita tidak sakit. Oke, selanjutnya kita tempel pinggirannya teman-teman ya, supaya tidak mengenai pada bodi atau cat mobil ya. Kita amplas dulu menggunakan amplas ukuran 500 ya, 500 atau 600. Kita lapis pakai sandal ini ya, supaya tidak sakit di tangan. Kita potong sesuai dengan ukuran yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita olesi dulu pakai air ya, baru kita gosok menggunakan amplas ukuran 600 atau 500. Dari atas tarik ke bawah ya teman-teman ya. Ini caranya, dari atas tarik ke depan ini ya. Usahakan satu tarikan ini untuk amplas ukuran 600 nya. Gosok secara merata, nyentuh buru-buru supaya hasilnya maksimal ya. Kita gosok-gosok terus teman-teman. Oke, selanjutnya kita siram pakai air dulu teman-teman ya. Setelah selesai gosok pakai amplas 600, kita berpindah pakai amplas ukuran 1000 ya teman-teman. Ukuran 1000. Nah, selanjutnya begitu terus ketika kita lanjut dengan ukuran 1500 sampai 2000 ya. Nah, caranya untuk penggunaan di amplas 1000 ini tidak seperti tadi ya cara gosoknya, tapi dari atas ke bawah ini kayak gini ya, bukan dari samping ini ya, dari atas turun ke bawah. Jadi berlawanan cara menggosoknya ya untuk amplas ukuran 1000 ini. Begitu juga nanti di ukuran 1500 dan 2000. Kita gosok-gosok terus sampai merata ya teman-teman ya. Jangan terlalu buru-buru saat mengamplasnya. Jadi buat teman-teman yang ingin mempunyai hasil maksimal, jangan buru-buru cara mengamplasnya supaya hasilnya baik ya. Nah, selanjutnya setelah selesai kita siram air lagi teman-teman ya, untuk menghilangkan kotorannya tadi. Terus selanjutnya kita gosok amplas lagi menggunakan amplas 1500 ya. Jadi sistem polisinya harus orang sabar karena prosesnya bertahap ya. Kita pakai 1500 dulu. Terus cara menggosoknya juga tidak boleh bersamaan semua ya, jadi berlawanan arah semua. Tadi sudah dari atas ke bawah, sekarang dari samping ini ke depan ya. Oke, caranya begitu. Ini karena yang amplas sudah mulai halus, kita tinggal merapikannya saja. Jadi perlu hati-hati dan pelan-pelan ya, jangan terlalu buru-buru. Oke, selanjutnya kita lanjut di amplas ukuran 2000 ya teman-teman ya.
amplas ukuran 2000. Ini proses terakhir, jadi ini harus betul-betul kita gosok dengan hati-hati dan pelan-pelan supaya hasil akhirnya ini tidak kasar nanti saat setelah kita pakai burun atau coating ya teman-teman. Oke, kita gosok lagi menggunakan amplas 2000. Nah, ini di amplas 2000 ini terserah teman-teman menggosoknya ke arah kemana, karena ini finishing ya, supaya hasilnya lebih maksimal. Teman-teman menyesuaikan saja cara mengamplasnya. Taruh air lagi sedikit ya supaya hasilnya bagus nantinya, supaya tidak kasar. Nah, buat teman-teman yang baru pemula, usahakan mengamplasnya pelan-pelan ya, di finishing. Jangan sampai nanti setelah kita kasih mengkilap atau kita kasih nano coatingnya di bone, hasilnya jadi kasar. Meski bening ya, kacanya sudah bening, tapi mikanya itu kalau kita pegang kasar. Karena apa? Karena cara mengamplasnya yang tidak benar, terlalu buru-buru. Jadi ini saat finishing perlu pelan-pelan mengamplasnya, jangan buru-buru supaya finishingnya bagus nantinya teman-teman. Oke, setelah semua kering, pengamplasan selesai, selanjutnya kita cuci lagi teman-teman ya. Cuci baru kita lapkan nebo dan menggunakan tisu ya. Setelah itu biarkan beberapa menit sampai mika lampu benar-benar kering. Oh ya, buat teman-teman yang baru memulai proses pembersihan mika ini, saya sarankan jangan di ruang terbuka ya, karena ini saya melakukannya di ruang terbuka, akhirnya mobil saya bawa lagi ke tempat atau ruangan yang agak tertutup, yang kurang angin ya, hembusan anginnya kurang. Karena apa? Itu sangat berpengaruh sekali saat kita proses penguapan atau hasil akhirnya. Kita lihat nanti di sini, saya ini masih di luar ruangan, angin tidak terlalu kencang tapi cukup mengganggu sekali saat proses penguapannya, karena uapnya lari ke kanan dan kiri, tidak stabil ya. Jadi proses di sini saya hentikan sementara dan saya mencari ke tempat yang lebih tertutup ya. Nah, selanjutnya teman-teman siapkan ini air putih atau air mineral ya, fungsinya untuk minum karena kita sudah capek menggosok pakai amplas tadi ya. Oke, selanjutnya kita tuangkan secukupnya cairannya. Di sini karena masih awal, saya tuangkan kurang lebih 30 ml dulu ya. Ini nano bone coating dari Automax, masih tersegel ya teman-teman. Kita buka dulu segelnya, baru kita tuang ke cangkir uapnya. Kita goncang dulu. Ini teman-teman ya, kita akan tuangkan kurang lebih 30 ml dulu karena masih awalnya ya. Nanti apabila kurang kita bisa tambah lagi. Oke, kita tuangkan teman-teman, perkiraan aja kurang lebih 30 ml ya, karena masih awal. Oke, sudah cukup. Kita tutup kembali rapat supaya bisa kita gunakan ulang, karena ini mengandung bahan kimia jadi cepat menguap ya. Kita harus tutup rapat-rapat. Baru kita pasang adaptornya dulu ke listrik ya teman-teman. Coba kita pasang ke listrik. Oke, kita tunggu beberapa menit sampai terasa agak hangat tekonya ya, atau cangkirnya, atau kita lihat ada uapnya. Oke, kita selanjutnya setelah ada uapnya kita langsung
arahkan ke mika lampu ya. Ini teman-teman sudah lihat, karena ini di luar ruangan jadi uapnya itu tidak terlalu stabil ya teman-teman ya. Nah di sini nanti saya akan memindahkan mobil ke tempat atau ruangan yang agak tertutup, jadi supaya hasilnya maksimal ya. Ini teman-teman bisa lihat ini, karena saya berada di ruangan jadi hasilnya tidak terlalu maksimal. Teman-teman bisa lihat di sini uapnya berhamburan, tidak merata ya ke kanan ke kiri, karena angin lumayan kencang kalau kita di outdoor begini ya. Usahakan teman-teman kalau proses terakhirnya, finishingnya di ruangan yang agak tertutup atau yang kurang angin, hembusan anginnya ya. Kita hentikan prosesnya nanti di sini, karena di sini tidak maksimal hasilnya. Kita akan cari tempat yang kurang hembusan anginnya. Nah ini teman-teman ya, mobil sudah saya pindahkan ke ruangan yang agak tertutup ya, yang kurang hembusan anginnya. Di sini saya gosok ulang supaya hasilnya nanti lebih bagus. Baru kita panaskan ulang lagi tekonya tadi atau cangkirnya ya, baru kita isi cairannya. Karena tempat awal tadi lumayan kencang anginnya atau hembusan anginnya, jadi saya berpindah tempat. Kita ambil teko atau cangkirnya teman-teman ya, baru kita arahkan ke headlamp. Nah, di sini supaya hasilnya lebih maksimal karena kurang hembusan angin ya teman-teman ya. Teman bisa lihat di sini langsung terlihat hasilnya ya. Lakukan pelan-pelan dan merata ya teman-teman ya, jangan terlalu buru-buru, karena hasil akhir ini menentukan proses finishingnya nanti ya. Karena ini akhir, jadi kita perlu hati-hati dan pelan-pelan supaya hasilnya bisa memuaskan. Oke, sudah mulai terlihat teman-teman ya hasilnya. Mika lampu atau headlamp menjadi mengkilat kembali. Nah buat teman-teman yang baru menggunakan headlamp atau produk ini ya, yang terburu-buru mobilnya dipakai keluar, usahakan didiamkan dulu kurang lebih 1 hingga 2 jam ya, supaya cairan yang diuapkan ini betul-betul kering. Karena bila langsung kita pakai mobilnya atau kendaraan, maka headlamp menjadi buram. Karena apa? Karena uapnya ini belum terlalu kering maksimal. Jadi mungkin nanti di jalan ada debu-debu yang akan menempel, akhirnya kaca menjadi buram kembali. Kalau tidak percaya, teman-teman bisa buktikan sendiri. Apabila proses baru selesai begini, langsung mobil dipakai jalan karena PD-nya lampu atau headlampnya sudah bening kembali, akhirnya dipakai jalan. Nah, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Headlamp menjadi buram kembali karena banyak debu atau kotoran yang menempel, karena proses coating atau cairannya ini belum terlalu kering sempurna. Oke, sudah terlihat teman-teman ya hasilnya ya, mengkilap seperti baru lagi. Untuk bagian atasnya ini teman-teman perlu berhati-hati ya, usahakan isi cairannya jangan terlalu banyak-banyak, karena proses bagian atas ini apabila kita tidak perlu hati-hati, cairannya bisa menetes ya teman-teman ya. Kan pelan-pelan dan cairan jangan terlalu banyak isinya. Oke, sudah berhasil ya teman-teman ya.
Yang tadinya headlamp menguning akhirnya mengkilap kembali. Jadi ini sangat rekomend sekali buat pemula atau orang baru memakai produk ini. Caranya cukup mudah teman-teman ya, biar orang awam sekalipun sangat-sangat bisa menggunakan produk ini. Buat teman-teman yang sudah saya subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas subscribe-nya dan supportnya selama ini. Buat yang belum subscribe, tekan subscribe ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk proses penjernihan atau mengkilapkan kaca lampu headlamp depan mobil ya. Caranya cukup mudah ya teman-teman ya, simple, dan ini produk ini mudah diaplikasikan. Oke, saya rasa cukup sekian mengenai video ini ya, cara membersihkan atau mengkilapkan headlamp lampu di mobil. Ini bisa di motor atau di mobil ya, yang penting headlampnya itu bukan headlamp kaca ya teman-teman ya. Oke, saya cukup sekian, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya teman-teman ya. Tentunya salam sukses dan salam sehat selalu buat teman-teman semua.